Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait mikroskop. Buat kalian yang udah pernah praktikum sel di materi biologi, pasti kalian udah tahu lah ya bentuk sel daun tuh kayak gimana. Iya, kayak gini nih. Nah, ini merupakan bentuk sel daun yang diteliti menggunakan mikroskop. Dari eksperimen ini, berarti mikroskop tuh apa? Mikroskop merupakan suatu alat yang berfungsi untuk melihat benda-benda berukuran kecil, semisal kayak sel, bakteri, dan masih banyak yang lainnya gitu. Bentuk dari mikroskop kurang lebih itu kayak gini nih. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ya mikroskop ini mampu melihat benda sekecil sel gitu? Sebelum jauh ngebahas terkait ke arah sana, kita perlu paham dulu deh bagian-bagian penting pada mikroskop. Yang pertama, ada yang namanya lensa okuler, yaitu lensa cembung yang dekat dengan mata pengamat nih. Posisinya tuh ada di sini. Kemudian yang kedua, ada bagian tabung mikroskop, yaitu jarak ruang antara lensa okuler dengan lensa objektif. Apa tuh lensa objektif? Lensa objektif merupakan lensa cembung yang dekat dengan objek benda. Posisinya tuh ada di sini, di mana letak bendanya kita simpan di preparat, yaitu di daerah sini nih. Dan bagian ini itu tuh merupakan suatu cermin yang fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya. Oke, setelah kita tahu bagian-bagian mikroskop ini, yuk lanjut kita ngebahas terkait mekanisme kerja dari mikroskop ini sendiri nih. Di sini kita udah tahu ya bahwa mikroskop terdiri dari dua lensa, lensa objektif dan juga lensa okuler. Bayangin aja kita simpan objek di sini nih. Nah, saat objek di sini, kita gambarkan nih garis-garis istimewanya, yaitu ketika sinar melewati fokus, maka dia akan disejajarkan terhadap sumbu utamanya. Ketika sinar sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dibelokkan ke arah fokus. Nah, titik pertemuan dua sinar ini merupakan letak bayangan akibat lensa objektif, yaitu di sini nih, di mana jarak dari lensa terhadap bayangan yaitu SOB aksen, sedangkan jarak dari objek terhadap lensa yaitu SOB. Dari diagram ini kita bisa tahu nih bahwa bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif itu adalah nyata, diperbesar dan terbalik. Di mana kita tahu ya yang namanya perbesaran yaitu adalah rasio antara jarak bayangan dibanding dengan jarak objek terhadap lensanya. Sehingga SOB aksen dibagi dengan SOB. Kita simpan persamaan 1. Kemudian kalau seandainya kita pengen tahu kerja dari lensa okuler, pertama-tama kita perlu gambarin dulu deh lurusan garisnya. Kurang lebih bakal kayak gini nih. Nah, di sini dia bakal sejajar nih cahayanya. Sehingga membentuk potongan bayangan yang ada di sini, yaitu di depan lensanya dengan ukuran segini. Di mana posisi bayangan pertama menjadi objek bagi lensa okuler ya, dengan jarak adalah SOK. Dan letak bayangannya yaitu SOK aksen. Dari sini kita tahu nih bahwa bayangan yang terbentuk oleh lensa okuler adalah maya, terbalik dan diperbesar. Kenapa maya? Karena letak bayangannya itu ada di depan lensa okuler, sehingga dia bersifat maya dan terbalik serta diperbesar. Nah, menariknya gini nih, terkait kerja dari lensa okuler itu tuh mirip banget kerjanya sama lensa loupe. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kondisi mata berakomodasi dan tidak berakomodasi, perbesaran lensa okuler untuk mata tidak berakomodasi yaitu MOK sama dengan titik dekat mata dibagi dengan fokus dari lensa okulernya. Kemudian untuk perbesaran lensa okuler pada saat kondisi mata berakomodasi maksimum, nilai perbesarannya yaitu MOK sama dengan SN dibagi FOK tambah 1. Pada kasus perbesaran 2 kali, berarti nilai dari perbesaran totalnya merupakan perkalian dari perbesaran pertama dikalikan dengan perbesaran kedua, yaitu MOB dikalikan dengan MOK. Jadi, untuk kondisi mata tidak berakomodasi, maka nilai perbesaran totalnya yaitu M total sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali dengan SN dibagi FOK. Kemudian, untuk perbesaran total mata berakomodasi maksimum, nilainya adalah M total sama dengan SOB aksen dibagi dengan SOB dikalikan dengan SN dibagi FOK tambah 1 ya. Oke, jadi kita bisa tahu ya bahwa
Alasan kenapa mikroskop bisa melihat benda sekecil sel, karena di sini terjadi perbesaran 2 kali, baik itu lensa objektif dan juga lensa okuler. Di mana formulanya itu ini nih, bergantung pada kondisi matanya, apakah dia mata berakomodasi maksimum atau tidak berakomodasi. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Seorang anak sedang melakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan spesifikasi yaitu FOB sama dengan 2 cm dan FOK adalah 6 cm. Jika objek pengamatan diletakkan 5 cm di depan lensa objektif, pertanyaannya adalah berapakah perbesaran bayangan yang terbentuk jika A. Mata tak berakomodasi dan B. Mata berakomodasi maksimum. Oke, diketahui bahwa nilai dari fokus objeknya adalah 2 cm, kemudian fokus lensa okulernya adalah 6 cm, dan posisi bendanya berada 5 cm di depan lensa fokus objektif. Yang ditanya yaitu berapa sih perbesaran mata tidak berakomodasi dan perbesaran pada saat mata berakomodasi maksimum. Kita jawab ya. Untuk mata tak berakomodasi, berarti kan nilai dari perbesarannya yaitu SOB aksen dibagi dengan SOB dikalikan dengan SN dibagi dengan FOK. Nah, masalahnya di sini nih. Kita belum tahu berapa nilai SOB aksennya. Buat tahu berapa nilainya, kita bisa hitung menggunakan hubungan antara fokus, posisi benda, dan posisi bayangannya, yaitu 1 per FOB sama dengan 1 per SOB tambah 1 per SOB aksen. 1 per SOB aksen sama dengan 1 per FOB dikurangi dengan 1 per SOB, yaitu sama dengan 1 per 2 dikurangi dengan 1 per 5. Nah, di sini nih kita perlu samakan dulu penyebutnya sehingga diperoleh yaitu 5 dikurangi 2 dibagi dengan 10. Nilainya adalah 3 per 10. Berarti nilai SOB aksennya adalah 10 per 3 cm ya. Oke, setelah tahu berapa nilai SOB aksennya, kita bisa substitusikan ke persamaan 1. Sehingga diperoleh yaitu perbesaran untuk mata tak berakomodasi adalah 10 per 3 dibagi 5 dikalikan dengan 25 per 6. Di mana 25 cm ini merupakan titik dekat mata ya. Diperoleh nilainya yaitu 50 per 18. Setara dengan 2,8 kali. Artinya perbesaran pada saat mata tak berakomodasi nilainya yaitu sekitar 2,8 kali lebih besar dibandingkan dengan ukuran benda aslinya. Kemudian saat kita akan meneliti menggunakan mata berakomodasi maksimum, yaitu kan SOB aksen dibagi dengan SOB dikali SN dibagi FOK tambah 1. SOB aksen kita udah tahu ya, nilainya adalah 10 per 3 dibagi dengan 5 dikali 25 per 6 tambah 1. Yaitu 10 per 15 dikali 25 tambah 6 dibagi dengan 6. Nilainya adalah 10 per 15 dikali 31 dibagi dengan 6, yaitu sekitar 3,4 kali. Artinya untuk mata berakomodasi maksimum, perbesarannya itu lebih besar dibandingkan pada saat mata tak berakomodasi. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait mikroskop. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!